Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Kamila Rashid. Dengan nomor NIC CP202, saya dari Universitas Pancasila, jurusan akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai machine learning with K9, yang dimana dengan memakai algoritma Naive Bayes, dengan data yang telah disajikan ini, yang sudah dilabeli. Langsung saja, sebelum kita melakukan langkah tersebut, kita lakukan download file dengan format Excel. Kita tunggu sampai selesai proses downloadnya. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita beralih ke aplikasi K9-nya. Nah, di sini sudah terbuka untuk aplikasi K9-nya. Lalu kita klik di bagian folder yang sebelumnya saya sudah buat di video data preparation. Kita lakukan untuk membuat workflow baru, yaitu dengan mengklik kanan, yaitu new K9 workflow. Lalu kita bisa namakan tugas 3, yaitu machine learning. Lalu klik finish. Nah, di sini sudah terlihat untuk boardnya. Langsung saja kita cari untuk di bagian note repository-nya, yaitu Excel Reader. Lalu kita drag ke sini. Lalu kita lakukan konfigurasi. Nah, di sini kita browse untuk datanya. Datanya itu yang sebelumnya kita sudah download format Excel. Kita cari yang sudah di-download. Kita open. Nah, ini dia. Dataset label transaksi. Nah, di sini sudah muncul, kita apply saja langsung OK-in. Nah, kita langsung lakukan execute. Sudah selesai. Lalu kita cari untuk node selanjutnya, yaitu node normalizer. Kita akan melakukan normalisasi pada data tersebut. Kita drag saja untuk node-nya. Lalu kita tarik untuk garisnya. Ini kita geser saja biar lebih. Nah, lalu kita configure. Nah, di sini sudah muncul untuk konfigurasi normalizer-nya. Untuk di sini kita melakukan konfigurasi, lakukan normalisasi pada kolom total. Untuk minimum dan maksimumnya, kita memakai minimumnya 0, maksimumnya 1. Langsung okein saja. Langsung kita klik execute. Nah, kita bisa lihat untuk hasil normalisasinya. Kita klik ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di bagian kolom total ini dengan skala minimalnya 0 sampai 1. Lalu kita exit saja. Lanjut untuk node selanjutnya yaitu partitioning. Partitioning. Nah, ini dia. Kita drag saja, kita tarik garis dari normalizer ini ke partitioning. Nah, gini saja. Lalu kita lakukan konfigurasi untuk di node tersebut. Nah, di sini sudah muncul untuk relatifnya, untuk size first partitionnya, untuk relatifnya kita lakukan 80%. Untuk di bagian bawah kita tetap memilih draw randomly. Langsung saja kita apply, kita OK-in. Nah, di sini sudah berwarna kuning, kita langsung lakukan execute. Nah, di sini sudah selesai.
Untuk note selanjutnya kita melakukan table view untuk melihat hasil partitioningnya, yaitu uh, table view training dan juga table view testing. Kita cari dulu table view. Ini dia, kita drag saja. Kita sambungkan untuk garis dari partitioning ke table view ini. Ini table view yang pertama, yaitu untuk training. Untuk training kita atur saja. Lalu untuk table view yang kedua kita drag. Ini untuk testing. Jadi yang tadi kita sudah atur di partitioning, yang 80% akan ada di table view yang pertama. Yang untuk table view yang kedua ini untuk testing, yaitu 20% ya sisanya. Langsung saja kita ini atur. Kita langsung lakukan execute all saja. Dan dua-duanya langsung berwarna hijau. Kita lihat untuk di table view yang pertama, kita klik open the first view ini. Nah, di sini sudah muncul untuk table view yang training. Dia berada di row-nya ini ada 196, untuk kolomnya ada 9. Lalu kita exit saja. Dan kita lihat untuk table view yang kedua. Untuk sisa 20%-nya, yang bagian testing. Nah, di sini row-nya ada 50 dan juga kolomnya ada 9. Jadi itu saja. Lalu lanjut untuk node selanjutnya, yaitu kita memakai node algoritma naive Bayes. Kita cari di node repository-nya, naive Bayes. Yang ini, kita klik naive Bayes learn. Nah, kita tarik garis yang dari partitioning ini ke naive Bayes. Lalu kita lakukan konfigurasi untuk node ini. Di sini kita klasifikasi kolomnya cluster, untuk ininya tetap, minimum dan threshold standarnya juga tetap, dan untuk di maksimumnya kita ganti, yaitu 100. Kita apply, kita oke. Nah, di sini kita lakukan execute. Nah, di sini sudah selesai untuk naive Bayes ini. Kita bisa lihat, kita klik open the first view ini. Nah, di sini sudah terlihat untuk bagian naive Bayes-nya. Lalu kita klik saja sini. Dan kita akan memakai node yang predictor. Kita drag ke sini. Ini kita geser aja. Lalu kita sambungkan garis dari partitioning ini ke naive Bayes predictor. Lalu dari naive Bayes learner juga kita sambungkan. Nah, seperti ini. Sebentar kita rapikan dulu. Ini kita rapikan, kita nih. Nah, di sini sudah terlihat untuk naive Bayes predictornya. Kita lanjut untuk lakukan execute. Nah, di sini sudah lampu hijau. Kita klik di bagian open the first out. Kita lihat hasilnya. Ini dia hasil yang dilakukan algoritma naive Bayes. Di sini ada 2 kolom, yang dimana kolom cluster dan prediction. Di sini tertera bahwa beberapa data terjelas ada lower dan upper transaction. Langsung saja kita exit. Kita akan melanjutkan untuk node selanjutnya, yaitu scorer.
Scorer kita cari di Node repository-nya, Scorer. Nah, ini dia Scorer. Kita drag ke sini. Lalu, ini kita geser dulu. Ini kita atur node-nya, kita tarik garisnya. Kita tarik garisnya dari si naive Bayes predictor ini. Kita luruskan. Ini kita rapihkan. Kita akan melakukan konfigurasinya. Nah, di sini untuk bagian first column-nya cluster, untuk second column-nya prediction. Lalu di sini kita sesuaikan aja. Sesuai arahan, kita apply, lalu kita okein. Di sini sudah kuning, kita langsung saja execute. Kita lihat untuk hasil konfigurasi scorernya. Nah, ini dia. Sudah tertera bahwa di bagian lower transaction-nya ada 41, untuk upper transaction-nya ada 9. Nah, kita akan lanjut untuk bagian node selanjutnya yaitu PML writer. PMM writer. Kita ketik PMM. Nah, ini dia. Kita drag ke sini. Lalu kita sambungkan dari si node naive Bayes learner ini ke PML writer. Nah, seperti ini jadinya. Kita rapihkan dulu biar agak sejajar. Nah, untuk node PMML writer ini kita akan melakukan konfigurasi. Lalu kita akan ubah. Di sini menjadi relative to. Lalu kita browse. Lalu kita akan membuat yang namanya folder. Yaitu PML data set transaksi. Lalu kita save. Lanjut saja, kita klik apply. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita lakukan execute. Nah, di sini sudah selesai untuk PML writer-nya. Lalu kita akan melakukan yang namanya node selanjutnya yaitu PML reader. Kita akan scroll ke bawah dulu biar yang di atas seperti ini. Kita drag PML reader-nya di sini. Nah, di sini kita lakukan untuk konfigurasi. Lalu kita ubah ininya menjadi relative to. Lalu kita browse. Nah, yang di sini kita sudah buat tadinya. Kita open, kita apply, lalu kita OK-in. Lalu selanjutnya kita lakukan execute. Nah, di sini sudah berhasil. Sebelum kita melanjutkan node selanjutnya, kita akan download data yang belum dilabeli agar bisa terbaca di sini. Yang akan nantinya kita pakai di Excel Reader berikutnya. Kita exit dulu. Nah, ini dia data yang belum dilabeli. Bukan klik file. Kita klik download, lalu kita klik format Excel. Kita tunggu proses downloadnya selesai. Nah, di sini sudah selesai. Kita
beralih lagi ke K9 untuk mencari node berikutnya yaitu Excel Reader. Excel Reader kita taruh di sini. Ini kita Nah, kita Nah, di sini kita lakukan configure. Lalu kita browse file yang tadi kita sudah download yang belum dilabeli. Prediksi rentang transaksi. Ini dia. Nah, kita apply saja. Lalu kita okein. Nah, di sini sudah. Lalu kita lakukan execute. Baik, di sini sudah selesai untuk Excel Reader-nya. Dan kita beralih ke node selanjutnya yaitu normalizer. Kita lakukan normalisasi lagi untuk data tersebut. Kita cari normalizer. Ini dia. Kita tarik garis si Excel Reader-nya ini ke normalizer. Nah, kita sudah atur. Lalu kita lakukan konfigurasi untuk normalizer-nya. Seperti data sebelumnya. Nah, di sini kita masukkan untuk yang termasuk yaitu total, min max-nya ini tetap 0 dan 1. Kita okein. Lalu kita lakukan execute. Di sini sudah selesai. Lalu untuk node selanjutnya yaitu algoritma naive Bayes. Kita cari naive Bayes yang prediktor. Lalu kita tarik di sini. Nah, di sini kita sambungkan si PML reader-nya ke naive Bayes. Lalu untuk normalizer-nya kita sambungkan juga ke naive Bayes. Lalu kita lakukan selanjutnya ini untuk naive Bayes kita execute. Nah, di sini kita bisa lihat lakukan naive Bayes. Nah, di sini sudah tertera. Kita exit saja. Kita beralih ke node selanjutnya yaitu the normalizer. Yang dimana nanti node-nya akan kita hubungkan dari si naive Bayes ini ke denormalizer dan juga normalizer ke denormalizer. Kita cari dulu denormalizer. Nah, kita tarik. Lalu kita sambungkan garisnya ke denormalizer. Sini. Lalu yang normalizer kita sambungkan juga. Nah, seperti ini ya guys. Nah, lalu kita lakukan execute si node ini. Nah, mari kita lihat hasil execute normalizer-nya. Nah, di sini sudah tertera. Selanjutnya akan kita memakai node group by. Kita drag node group by-nya. Lalu kita tarik garis dari normalizer ini ke sini. Lalu kita klik configure. Nah, di sini aku akan menggeser yang bagian customer. Nah, untuk manual aggregation-nya yaitu total, kita add ke sini. Lalu di bagian aggregation-nya kita pilih sum. Nah, di sini sudah, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Lalu kita lakukan execute. Nah, mari kita lihat untuk group by-nya. Ini sudah selesai.
Lalu kita yang terakhir, not terakhir yaitu bar chart. Kita cari bar chart. Ini kita tarik ke sini. Lalu kita tarik garisnya. Ini kita rapihkan dulu. Bar chartnya kita configure dulu. Nah, di sini sudah muncul untuk bar chartnya. Kita bisa sesuaikan aja. Lalu untuk titelnya kita ganti. Misal data transaksi penjualan. Ini kita biarkan saja seperti ini. Lalu kita okein saja. Kita execute. Nah, mari kita lihat hasil konfigurasi bar chartnya. Nah, dia akan seperti ini. Ini adalah data-data customer yang tadi kita sudah kelompokkan. Lalu untuk bagian machine learning, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, kita akan melakukan ekspor workflow-nya. Kita melakukan ekspor gitlik file. Kita ekspor K9. Lalu di sini kita optionnya kita uncheck list. Di sini kita browse-nya tetap di sini. Kita browse. Kita di data K9. Nah, save. Kita bakal simpannya di sini. Kita ekspor. Lalu kita finish. Kita klik yes. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai machine learning with K9 dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.